Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, langsung saja kita akan memulai concurrent session yang pertama dengan tema Building Relationship and Communicating with Stakeholders. Kita berikan tepuk tangan untuk moderator kita, Ibu Surya Ningrum. Kami persilahkan. Sama yang di Google gitu ya, atau lihat gitu ya. Siap. Semangat pagi? Semangat pagi? Walaupun sudah sore, kita sepertinya semangatnya harus tetap pagi ya. Tapi saya di sini bukan sebagai motivator Bapak Ibu. Good afternoon ladies and gentlemen. Welcome to the concurrent session regarding building relationship and communication between internal audit and stakeholder. What is the best practice for internal audit to make good communication with stakeholder and how to build stakeholder trust and better synergy. In this session, we will listen and make a discussion with a qualified, experienced, and inspiring speakers. I will facilitate this session in Bahasa, so for international participants, please kindly use the interpretation device. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, walaupun sudah sore, sesi yang kali ini sepertinya sesi yang sangat menarik. Karena bicara tentang relationship dan bicara tentang komunikasi. Dan juga yang kita bicarakan bukan hanya sekedar tentang hasil audit, atau juga tentang relationship bagaimana auditi dengan auditor, tapi ini dengan stakeholder yang lebih luas dari sekedar dari auditi. Dan topik ini menjadi menarik karena kita tahu bahwa membangun hubungan yang kuat dan efektif dengan para pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan organisasi. Komunikasi yang baik dengan stakeholder bukan hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga menciptakan kepercayaan, kolaborasi dan pemahaman bersama. Ini mencakup bagaimana kita mendengarkan, merespon, dan memastikan bahwa setiap suara didengar dan setiap kepentingan diperhatikan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita bahas lebih mendalam bersama dua speaker kita yang saya hormati, saya undang kedua pembicara. Yang pertama adalah Bapak Rahmat Pribadi, BBA MPA, Presiden Direktur PT Pupuk Indonesia Persero. Saya persilahkan Bapak. Yang berikutnya, saya panggil Bapak Sulistyo Biantoro CIA, Chief Audit Executive PT PLN Persero. Silakan Bapak. Bapak Ibu sekalian, tak kenal maka tak sayang, saya akan membacakan sekilas. Izin ya Bapak, saya akan bacakan sekilas terkait dengan CV dari Bapak Rahmat Pribadi. Bapak Rahmat Pribadi menjabat sebagai Direktur Utama PT Pupuk Indonesia sejak 27 Juli 2023. Sebelumnya beliau menjabat
sebagai Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur dan juga PT Petrokimia Gresik. Dan beliau merupakan alumnus dari Harvard University dan telah memegang posisi strategis di beberapa perusahaan terkemuka, termasuk Direktur Puri Petroleum Resource Limited, Direktur Pasir Petroleum Resource Limited, CEO PT Bakri Niagatama, dan pernah menjadi manajer audit internal juga Bapak Ibu di Bakri and Brother, serta menjadi auditor sistem informasi di PT Caltex Pacific Indonesia. Dan tadi saya dapat bocoran, ternyata Bapak Rahmat ini juga termasuk salah satu orang Indonesia pertama yang mendapatkan CIA. Luar biasa. Selanjutnya kita akan berkenalan juga dengan Bapak Sulistyo. Bapak Sulistyo Biantoro adalah Chief Audit Executive di PLN, posisi yang dijabatnya sejak April 2022 ini. Sebelumnya menjabat sebagai ahli manajemen sumber daya manusia di PLN dan juga pejabat sementara CEO di PT Haleo Power dan Executive Vice President Corporate Finance di PLN. Latar belakang beliau memiliki studi di MIT Sloan School of Management dan gelar Master of Commerce Advanced dari University of Queensland, Australia, serta gelar dari Sekolah Tinggi Akuntansi STAN. Bapak Ibu, kita beri aplaus dulu untuk dua speaker kita yang luar biasa. Tidak berlama-lama, mungkin kita akan mendengarkan paparan dari masing-masing speaker. Mungkin nanti 10 menit ya Bapak izin, nanti bisa dimulai dulu dari Bapak Rahmat, lalu kemudian akan dilanjutkan dengan Bapak Sulistyo. Setelah itu jangan khawatir, Bapak Ibu akan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bertanya dan berdiskusi. Demikian juga Bapak Ibu yang virtual, secara virtual silahkan untuk mengajukan pertanyaan. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Rahmat. Thank you. Boleh berdiri? Boleh, silahkan. Thank you, Bu Ningrum. Good afternoon, everyone. Pak Sulistyo, I was told there is an interpreter so I can speak in Bahasa Indonesia. My English is a bit rusty. Jadi selamat siang Bapak-Bapak Ibu-Ibu semua. Saya senang sekali. Ini saya rasa event internal audit yang saya hadiri pertama kali setelah mungkin 2 atau 3 dekade. Jadi saya merasa senang sekali diundang di sini. Sungguh merupakan sebuah privilege dan kehormatan buat kami. Tadi sudah disampaikan, just a little bit about myself. Saya lulus dari University of Texas at Austin, dan setelah lulus betul saya langsung bekerja di Chevron Indonesia, dulu namanya Caltex Pacific Indonesia, menjadi internal audit. Dan saya 5 tahun jadi internal audit di Chevron, dan kemudian pindah ke Bakri Brothers, masih internal audit, dan terus berputar. In the past 8 years, saya menjadi eksekutif di State-owned Enterprises. Ada beberapa perusahaan, mulai dari perusahaan petrochemical, kemudian semen, dan juga fertilizer. Just to give you a perspective on how old I am. This is my certificate. Nah, ini saya ketemu sertifikat ini honestly kemarin pagi. Jadi saya bilang sama istri saya, coba kita bongkar file-file lama. Ternyata ketemulah sertifikat ini kemarin pagi, langsung saya scan dan saya tunjukkan untuk melihatkan how old I am. Some of you may not even were born tahun 95. Ini tahun 95 dulu mungkin CIA juga wasn't that belum begitu banyak dikenal. Sebagai sedikit introduction mengenai perusahaan kami, bagi yang belum mengenal, Pupuk Indonesia adalah BUMN, State-owned Enterprises. Kita adalah produsen terbesar di dunia untuk N-based fertilizer. Bukan di dunia, di Asia Pasifik, Middle East, dan North Africa. Di N-based fertilizer itu, bagi yang familiar mungkin ada
teman saya yang juga dari plantation. N-base itu contohnya urea. Jadi kita memproduksi urea 9,3 juta ton dan itu menjadikan kita perusahaan terbesar di Asia Pasifik dan Middle East North Africa. Nomor 2 dari kami itu ada perusahaan Cina namanya Sinofert. Kemudian kita juga memproduksi yang namanya amonia, kita memproduksi 7, sekian juta ton. Itu juga menjadikan kita terbesar di Asia Pasifik, Middle East, dan North Africa. Second to us, nomor 2 setelah kita itu adalah Qatar atau QAFCO. Nah, kalau dari ranking perusahaan pupuk seluruh dunia di tahun lalu, kita ini ranking nomor 7 based on profitability. Dan di kuartal 1 tahun 2024, kita naik rankingnya dari ranking 7 menjadi ranking 4. Meskipun size kita cukup besar, tetapi pupuk Indonesia saat ini manufacturing hub-nya seluruhnya ada di Indonesia. Dan tugas kita utama adalah untuk mendukung ketahanan pangan Indonesia. Jadi memang mandat utama kita adalah untuk kebutuhan domestik dan selebihnya untuk ekspor. I'm just going to be very brief because I think I'm going to leave it for question and answer and leaving some more time for those who come from overseas to enjoy the beauty of the island of Gadas, Bali. Kita tahu resiko, kita hidup di dunia yang resikonya makin banyak. Ada 5 resiko berdasarkan World Economic Forum yang kita harus hadapi dalam 2 tahun ke depan. Dan ada resiko, 10 resiko yang kita harus hadapi di 10 tahun ke depan. Dari 10 resiko itu sebenarnya bisa kita kategorikan menjadi 3 resiko. Yang pertama adalah resiko yang terkait dengan environment yang warna hijau sebelah kiri itu. Kemudian yang warna purple itu adalah teknologi disruptions, AI dan seterusnya. Kemudian yang orange itu adalah social disruptions. Jadi kita hidup di zaman yang cukup rumit karena resikonya itu banyak. Dan oleh karenanya tentu ekspektasi dari stakeholder baik internal maupun eksternal itu makin tinggi. Ini sengaja saya tampilkan dari OJK, ini teman saya kuliah dulu di UGM yang mengatakan memang internal audit ini harus ada penguatan fungsinya. Dan di pupuk Indonesia kita ini sekarang sudah kalau tadi berbicara Global Internal Audit Standard 2024, kita juga mengadopsi dari Global Internal Audit Standard tahun 2024 ini. Nah, di pupuk Indonesia, sistem dari governance itu menjadi sangat penting dan kita sangat serius di situ. Ada 5 elemen di situ, tapi saya mau touch on 2 hal saja. Yang pertama adalah GCG monitoring. Di pupuk Indonesia mulai tahun ini kita sudah memiliki 1 direktur yang khusus membawahi governance and risk management. Dan kita juga mengekspansi fungsi dari internal audit. Ini semua menjadi sebuah ekosistem pengelolaan governance yang dampaknya pada peningkatan skor GCG kita. Baik itu GCG yang di penilaian oleh Kementerian BUMN, nilai kita sangat baik atau excellent. Kemudian dari Indonesian Governance Perceptions Index, CGPI Corporate Governance Perception Index, nilai kita 85 itu artinya sebagai most trusted company. Nah, tentu sebagai bagian dari pupuk Indonesia, and Pak Sulistyo can confirm this, kita harus mengikuti aturan di Kementerian BUMN. Dan sekarang kita sudah mengadopsi apa yang menjadi aturan dari Kementerian BUMN. Ada beberapa hal yang cukup maju yang sekarang. Satu, adanya Direktur Risk Management. Jadi ada governance and risk management itu masuk dalam satu direktorat sendiri. Kemudian ada satu komite yang namanya Komite Tata Kelola Terintegrasi. Komite Tata Kelola Terintegrasi ini melibatkan seluruh elemen yang ada di dalam Pupuk Indonesia Group, termasuk anak perusahaan. Jadi komite ini melibatkan seluruh elemen-elemen, komisaris-komisaris dan komite-komite yang ada di anak perusahaan. Kemudian juga ada komite pemantau resiko. Di luar dari tentunya yang traditionally memang kita ada komite audit dan seterusnya.
Nah, di Pupuk Indonesia kita percaya dengan digitalisasi, termasuk juga di internal audit ekosistem, kita mempunyai banyak sekali aplikasi-aplikasi digital yang memudahkan kita untuk memastikan compliance pada governance yang ada. Yang cukup juga maju, whistleblowing sistemnya Pupuk Indonesia itu terintegrasi dengan KPK. Jadi semua yang memasukkan katakanlah komplain ke WBS kita pada saat yang sama itu dibaca oleh pengaduan masyarakat di KPK. Nah, oleh KPK kemudian disortir dan ada yang kemudian diteruskan kepada Pupuk Indonesia untuk ditindaklanjuti internal dan juga ada yang harus ditindaklanjuti oleh KPK. Kita tahu salah satu dari fungsi penting pengelolaan fraud ya, itu adalah whistleblowing system. Dan whistleblowing system di Pupuk Indonesia cukup kuat. Di samping dari hal-hal lainnya seperti ada dashboard untuk anti bribery, kita pelaporan apa yang kita dapatkan dan seterusnya. Nah, saya mau menunjukkan Pupuk Indonesia. Mulai tahun ini di Pupuk Indonesia internal auditnya itu kita expand role-nya, mengikuti dengan tentunya modern internal audit as I understand it. Mungkin saya agak tidak terlalu update, tapi pemahaman saya bahwa internal audit itu fungsinya tidak hanya compliance, tapi harus mampu memberikan nilai tambah. Dan nilai tambah itu seringkali muncul tidak hanya dari compliance. Of course compliance juga memberikan nilai tambah, tapi consulting services itu sangat penting. Dan disitulah sebetulnya ketika kita berbicara communicating kepada shareholder, kuncinya di situ. How can you make sure bahwa mereka menyadari peran dan fungsi dari internal audit. Kita nggak bisa memaksakan orang untuk menerima kita, tapi ketika organisasi itu memahami betapa pentingnya internal audit, maka mereka dengan sendirinya akan bisa menerima masukan-masukan. Di samping itu di Pupuk Indonesia setiap quarter itu Chief of Internal Audit kita memberikan presentasi kepada BOD, Board of Director, menjelaskan finding internal audit dan melibatkan dihadiri oleh auditinya. Sehingga disitulah kita memastikan bahwa implementasi dari internal audit itu, rekomendasi itu betul-betul terjadi. Sebagai mantan internal audit, saya paham value terbesar dari hasil audit itu bukan pada hasil audit atau findingnya, tapi pada implementasi dari rekomendasinya. Nah, melalui proses komunikasi seperti itu adalah salah satu cara kita untuk membangun hubungan yang baik dengan stakeholder internal. Bahkan termasuk juga di PLN ya, saya juga mendengar untuk kami ini mungkin sekitar 60% dari produksi kita itu untuk subsidi, dan subsidi tentu harus diaudit oleh BPK. Tapi BPK melihat dari fungsi internal audit yang ada, itu menyerahkan pekerjaan audit mereka kepada internal audit. Setelah diaudit oleh internal audit, tagihan kita kepada pemerintah, BPK atau Supreme Audit Bodies di Indonesia itu melakukan verifikasi. Apakah yang dilakukan internal audit sudah benar? Nah, jadi proses auditnya menjadi cepat. Itu juga saya rasa sebuah kemampuan untuk building communication to stakeholder. Biasanya dulu kalau diaudit oleh BPK, karena BPK mengaudit seluruh aspek pemerintahan, itu bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan. Tapi karena internal audit yang mengaudit dan mengetahui bukan embedded ya, tapi secara operasinya berjalan terus, itu auditnya bisa lebih cepat. Jadi to close my presentation, saya ingin sampaikan bahwa di Pupuk Indonesia kita menekankan pada tidak hanya governance, tapi broad internal audit functions. Ini terus kita terapkan di Pupuk Indonesia. Tujuannya untuk apa? Untuk memberikan value. Memang being independent and being able to give
values, kadang-kadang kan harus terlibat pada keputusan-keputusan manajemen karena consulting servicesnya itu sebuah seni dari balancing act. Tapi di tempat kita caranya dengan memisahkan dua fungsi itu dalam dua departemen yang terpisah. Itu adalah pupuk Indonesia hari ini dan menurut saya key to communicating to stakeholder itu adalah memastikan bahwa stakeholder benar-benar mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan. Dan I'm proud to say bahwa di Pupuk Indonesia kegiatan compliance hari ini ya setelah mungkin setengah tahun ini kita memiliki consulting services secara man hour lebih banyak consultingnya daripada compliance. Artinya apa? Stakeholder internal itu sudah sangat percaya dengan kemampuan dari internal audit. Mudah-mudahan sedikit sebagai pembuka diskusi pada siang hari ini bisa kickstart our discussion. Terima kasih, Meningrum. Ya, terima kasih Pak Rahmat Pribadi. Tadi katanya sudah tidak aktif di internal audit sudah lebih dari 2 dekade ya. Tapi ternyata masih update ya terkait perkembangan internal audit. Bahkan GIAS pun update. Ternyata ada perkembangan baru internal audit terkait GIAS 2024. Oke, tidak berlama-lama kita dengarkan speaker dari Pak Sulistyo. Silakan Bapak, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon ladies and gentlemen, my friend from outside Indonesia, rekan-rekan dari internal audit dan external audit dan semuanya para yang hadir di siang hari ini. Kalau Pak Pribadi tadi 1995 menjadi CIA, saya termasuk yang terlambat, gitu. Karena dulu sempat muter-muter di operasi, tahun 22 dimasukkan ke internal audit, sehingga saya sebagai bagian dari niat untuk profesional, saya juga mengambil sertifikasi profesi. Jadi hampir 30 tahun Pak Pribadi, saya nyusul Bapak, 2023 saya CIA, ya, alhamdulillah. Dan menurut saya itu bagian dari apa yang saya pahami dari internal audit dan juga segala profesi, we have to learn, continuous learning. Jadi apapun itu tugasnya harus kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Termasuk juga tugas internal audit. Ya. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk berdiri bersama Pak Pribadi di sini, merupakan suatu kehormatan, Mbak Aning dan rekan-rekan semuanya. Sharing seperti apa sih yang kami rasakan, kami alami dan kemudian kami pahami untuk kemudian kami realisasikan di PLN dan mudah-mudahan ini juga menjadi apa yang akan kita realisasikan bersama. Dan apa yang akan saya sampaikan ini menurut saya beresonansi dengan apa yang disajikan tadi disampaikan oleh Sally, ya. Jadi kalau mungkin saya termasuk kalau di konservatif internal audit termasuk yang agak liberal, rekan-rekan semua ya, mungkin teman-teman. Dan menurut saya ini yang menjadi nuansa dari global internal audit standar yang baru. Karena yang diekspektasikan kepada internal audit itu bukan hanya compliant. Yang diekspektasi oleh stakeholder kepada internal audit adalah membantu organisasi achieving the goals. We are part of the family, we part of this organization gitu. Nah, sehingga apa yang saya coba sampaikan juga di sini merefleksikan apa yang menjadi harapan dari stakeholder. Nah, kenapa kemudian building relationship dan communicating itu penting? Sangat penting. Ya. Saya mengulangi slide ini untuk mengingatkan diri saya sendiri dan juga kepada kita semua bahwa sering sekali kita merasa bahwa sudah mengkomunikasikan sesuatu, tapi itu berdasarkan pemahaman kita, menggunakan cara kita, menggunakan bahasa kita, dan kita langsung mengambil kesimpulan bahwa lawan bicara kita, pihak yang kita ajak diskusi itu udah paham.
Nah, inilah yang kemudian harus terus kita sama-sama pahami bahwa kita harus memastikan bahwa informasi yang kita sampaikan itu sampai. Jadi the biggest problem in communication is the illusion that it has taken place. Rekan-rekan semua, ketika kita ingin merealisasikan internal audit sebagai strategic business partner, sebagai bagian dari solusi, sebagai bagian dari family, sebagai bagian dari pencapaian tujuan perusahaan itu sendiri. Kita harus admit, we have to admit, bahwa memang selama ini bahkan mungkin sekarang itu ada hal-hal yang sudah terlanjur, ya, sudah terlanjur tertempel kepada profesi kita. Dan bukan kita kemudian melihat ini sebagai suatu kesulitan, tapi kita harus melihat ini sebagai suatu hal yang memang harus kita pahami bersama. Sehingga memang kita harus berjuang lebih keras. Ya. Jadi kalau dalam psikologi itu ada istilah anchoring. Ya. Jadi ketika kita melihat sesuatu itu sulit, ya jadi sulit. Gitu. Ketika kita mengatakan ini tinggi, orang cenderungan akan mengatakan ini tinggi. Gitu. Jadi memang ini harus kita sama-sama pahami dan kami mencoba memahami juga di PLN. Bagaimana memang baik itu dari pihak auditi, ya. Kemudian beberapa pihak stakeholder masih memandang bahwa audit ini terlalu narrow minded, hanya fokus kepada kekurangan. Pak Sulis, sampean dari A sampai Z ngomong kekurangan terus, yang bagusnya mana gitu, ya kan? Kemudian ini seolah-olah kita itu mungkin karena didikannya adalah independen dan objektif, tapi kemudian kita menyalahartikan independen dan objektif itu dengan keras kepala. Nah, hal-hal seperti ini menjadikan suatu hal yang memang kita harus pahami dan juga kita coba untuk tinggalkan. Ya. Nah, sehingga ketika hal-hal persepsi ini sudah ada, memang kita harus membuktikan. Tidak hanya mengatakan, tapi membuktikan bahwa internal audit ini memang bermanfaat buat korporasi. Bagaimana internal audit ini juga dirasakan prosesnya kepada para stakeholder. Itu. Nah, saya mencoba merefleksi dengan apa yang ada di PLN. Mohon maaf kalau sekiranya hal yang sama terjadi di Bapak Ibu sekalian. Kami ketika 2022 ditugaskan di internal audit, salah satu hal yang kami lakukan Pak pribadi juga mohon izin, karena menurut saya memang internal audit itu harus bermanfaat, maka bagaimana yang pertama kali dilakukan internal audit adalah memastikan bahwa proses internal audit itu sendiri tidak menjadikan beban kepada pihak-pihak yang diaudit. Jadi saya dulu pernah belajar juga dari teman-teman Assurance bahwa ketika kita akan memformulasikan opini, mengambil kesimpulan, itu harus berdasarkan data, harus berdasarkan fakta. Dan untuk itu ada prosedur audit, mulai dari inquiry, mulai dari observasi, wawancara, konfirmasi. Dan itu semua aktivitas bagi rekan-rekan di lini 1 itu mengganggu. Tapi buat internal audit itu harus dilakukan karena tidak bisa kita kemudian mengambil kesimpulan berdasarkan sesuatu yang tidak berdasarkan fakta. Jadi yang pertama kali saya sampaikan, tantangan ke depan buat modern internal auditor adalah bagaimana memberikan customer experience kepada pihak di lini 1 sehingga proses pengumpulan bukti itu tidak mengganggu jalannya pekerjaan di lini 1. Dan itu tidak bisa dilakukan tanpa penggunaan teknologi. Enggak bisa. Saya bahkan mengatakan ke teman-teman gini, yang namanya orang sedang berlari, mengejar target,
naik sepeda, terus ada internal audit, stop dulu, pasti akan mengganggu gitu. Jadi bagaimana kemudian kita ke depan menjadi seorang yang seperti melihat cluster ball tanpa melakukan proses-proses yang fisikal mengganggu aktivitas dari lini satu, tapi kemudian data, informasi, fakta bisa kita peroleh. Dan kuncinya hanya di teknologi gitu. Tadi kita bicara pagi ada AI, ya, data analitik, dan ini yang coba kita lakukan juga di internal auditnya PLN. Jadi saya bahkan waktu itu meminta ada satu bidang sendiri di internal audit yang menangani IT dan data analitik. Tapi sama juga, we are in a very competitive environment. Every lini, every line, they has own KPI dan we are competing for the skill of human capital. Ini juga tantangan, ya. Jadi kemudian dari situlah menjadi salah satu hal yang kemudian kita ingin memberikan experience yang lebih baik pada auditi. Kemudian yang berikutnya adalah tadi Pak Pribadi sudah menyampaikan dan ini kami eko Pak. Memang ketika Anda, kita, saya itu ingin berdampak, itu nggak bisa hanya menunjukkan pointing out the problem, tapi juga identifying potential solution. Dan bahkan kami di PLN sekarang Pak, kita coba. Jadi kalau saya dengan teman-teman di PLN, I know there is a 3-line model Pak. 1, 2, 3. But if first line, second line cannot finish the job, we have to involve Pak. We have to be involved in that regard. Dan ini shifting paradigm Pak. Pak Sulis, nanti kita melanggar konsep independensi. Sangat pedulilah independensi, yang penting kalau kerjaan nggak selesai berarti bermasalah di perusahaan. Dan ini completely change the way we are doing the profession menurut aku gitu. Tapi kalau kita memang sepakat bahwa internal audit has to be contribute to the achievement of organization's goal, so we have to collaborate and support this organization. Jadi fungsi konsultasi kami juga Pak, kami tambahkan di tahun 2022, bahkan sekarang ini karena tadi Pak masih ada dari stakeholder mengatakan banyak sekali nih assurance servicesnya. Ya, ini progress gitu. Nah, satu lagi yang menurut kami ini juga menjadi PR besar bagi internal audit adalah kita sering menganggap sesuatu penting yang sebenarnya menurut teman-teman di lini 1, menurut teman-teman menurut Bapak direksi itu nggak penting. Saya bilang, ini internal audit ini bukan punya dunia sendiri. Dia living in the same house. We are sharing the same pain. Maka we have to calibrate. Ya. Jadi meskipun kita sudah punya rencana, kita harus sering diskusi Pak. Betul Pak, jadi kami juga sepakat ketika komunikasi itu terhambat, itulah awal dari segala macam persoalan Pak. Jadi sepakat bagaimana kita juga kemudian kebetulan memang bagaimana kemudian di BOD, BOC ini memahami bahwa bagaimana persoalan tantangan yang ada itu harus dipecahkan. Dan semua lini, semua bidang harus berkontribusi, termasuk internal audit. Jadi ketika internal audit sendiri mempunyai understanding yang berbeda dengan teman-teman di operasional, ini juga menjadi problem. Nah, ketika kita berbicara mengenai relationship is about trust. Ketika pihak stakeholders ini tidak trust pada kita, ya bagaimana
hubungan itu akan berjalan. Itu. Ya kan? Dan ketika trust itu dibutuhkan, ya memang kita harus memahami seperti apa harapan dari stakeholder kita. Jadi kalau di internal audit kita mapping, tentu saja stakeholder kita adalah those in charge with governance. Kemudian siapa lagi? Oh, ketika Pak Sulis mau menjadi strategic business partner, you have to have a diverse skill set of human capital. Ya, kita harus berpartner dengan human capital. Ketika kita tidak bisa menyampaikan bagaimana internal audit ke depan bisa memberikan value, dan kemudian untuk memberikan value itu memerlukan dukungan dari sumber daya manusia, ya kita harus bicara dengan human capital. So in PLN, human capital department is very important stakeholder as well. Untuk bisa mengirimkan rekan-rekan ke sini itu kalau tidak ada kerjasama dengan human capital nggak akan dikirim juga gitu. Nggak ada pentingnya Pak Sulis, yang penting operasional kan gitu. Tapi ketika kita bisa mengatakan bahwa untuk merubah, ya, merubah hasil pekerjaan, untuk merubah mindsetnya, untuk merubah fokusnya, ya memang people ini, human capital dari talent-talent dari internal audit harus dididik. Jadi untuk bisa memberikan advisory, saya mengatakan, lah Bapak meminta internal audit berpikir seperti CEO. Tetapi rekan-rekan internal audit tidak diberikan development, tidak diberikan training, tidak diberikan exposure yang memungkinkan dia menjadi partner, sparring partner dari CEO. Ya mimpilah. Sehingga kalau memang mengharapkan fungsi ini untuk berperan seperti itu, people, technology, proses has to be developed as well, has to be support as well. Dan ini tidak mudah. Saya kemarin we have a meeting with our colleague in Papua, Pak. Papua head of Asian Power Region, one of our colleague here. Kami sudah mengatakan internal audit harus menjadi strategic business partner sejak tahun 2022. Tapi sampai dengan 2024 pun masih struggle. It is a journey. Tapi Pak Sulis, mohon maaf, mohon izin Pak Sulis. Yang penting adalah bagaimana kita memahami ini sebagai suatu tujuan. Ya. Pak Sulis, mohon izin 1 menit lagi karena biar bisa kita buka Siap. pertanyaan. Ya. Mohon maaf Pak. Ya. Nah, jadi gini. Jadi kami coba memapping stakeholders dari yang mempengaruhi environment, regulasi, tempatnya Bu Nelly di Kementerian BUMN, OJK, bagaimana ini kemudian berpengaruh kepada ketika kemudian dia memberikan regulasi-regulasi yang memperkuat internal audit pasti akan memberikan feedback yang positif. Bagaimana dengan external audit? Ya, tadi Pak Pribadi mengatakan juga bagaimana kemudian internal audit ini ketika meningkatkan capability-nya kemudian bisa mereduce waktu yang dibutuhkan oleh external auditor untuk melakukan audit eksternal di perusahaan. Nah, kemudian juga yang ini disebutkan dalam standar, bagaimana kami ini melihat seperti risk management, compliance department, lini 1, itu sebagai bagian yang harus diajak berkomunikasi. Kita menyebutnya sebagai combined assurance, bagaimana kita kemudian para pemberi assurance ini tetap bisa menjalankan tugasnya, tetapi dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Nah, jadi kalau kita petakan misalnya ada 6 bagian stakeholder, mulai dari HR, kemudian dari assurance provider, eksternal, internal, kemudian those in charge with governance. Nah kemudian bagaimana kita ingin menginfluence, ya, mendorong stakeholder ini memberikan support kepada internal audit sehingga internal audit bisa merealisasikan apa yang diharapkan.
Nah, tentu saja memang ini ada suatu proses yang secara komunikasi ini harus kita sama-sama lakukan. Kalau kata Stephen R. Covey itu seek first to understand, then to be understood. Jadi kalau saya misalnya dulu di Human Capital sebagai coaching misalnya, pertama itu harus mendengar. Memang harus mendengar. Mendengar itu tidak hanya mendengar, tapi bagaimana kita bisa open mind. Karena dengan mendengar itu kita bisa menyerap berbagai macam ide, pemahaman, sehingga kemudian kita bisa memformulasikan apa yang lebih tepat. Nah, kemudian stakeholder relationship, stakeholder engagement itu harus didesain. Ya, harus didesain. Ya, tujuan kita mau seperti apa, peran existing itu seperti apa, develop strateginya seperti apa. Kemudian kita bisa kasih KPI. Mungkin yang kalau misalkan outcome sulit, input output dulu, ya kan. Kemudian evaluate, ya. Sehingga kita bisa monitor ini ke masing-masing stakeholder ini apa yang kita inginkan dengan apa yang kemudian kita lakukan ini bisa kita monitor. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi satu hal yang bisa kita lakukan bersama-sama sehingga internal audit ini bisa benar-benar menjadi fungsi yang memberikan kontribusi kepada organisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sulis. Karena tadi saya sudah janji ya akan memberikan kepada para peserta untuk bertanya. Jadi silahkan mungkin 3 penanya dulu, 1 dari sebelah kanan saya, 1 dari tengah dan 1 dari kiri. Ya silahkan. Silahkan yang mau curhat boleh sebagai auditor atau sebagai stakeholder. Sebutkan nama dan dari perusahaan mana. Mas. Terima kasih Bu Ningrum, terima kasih Pak Sulis atas paparannya yang menarik. Saya ingin menanyakan Pak dari paparan tadi Pak, mungkin dari pengalaman Bapak dalam nama dan dari perusahaannya dulu boleh disebutkan. Saya Prima Riantoni dari Astra Infra Solutions. Ya mungkin melanjutkan yang tadi, jadi dari pengalaman Bapak menjalankan program menerapkan balancing antara program assurance dan consulting di PLN. Mungkin boleh di-share Pak, bagaimana kiat-kiat Bapak dalam menyeimbangkan kedua peran tersebut. Dan mungkin ada tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proyek-proyek atau aktivitas yang terkait dalam 2 hal tersebut. Dan mungkin contoh case-nya Pak kalau boleh untuk di-share. Terima kasih Pak Sulis. Ya makasih Mas Prima. Silakan mungkin kalau dari tengah ada, ya boleh. Silahkan salah satu, boleh dibantu mic-nya? Ya, yang baju biru dulu. Sebutkan nama dan perusahaan ya Mas. Ya, terima kasih. Nama saya Tony Tri Yulianto dari Bakri and Brothers. Mungkin sama dengan pertanyaan pertama ya, cuman tadi saya agak menanyakan ke Pak Rahmat pribadi ya, mengenai tadi fungsi consultingnya lebih banyak daripada fungsi assurance-nya ya. Ini menarik sekali ya, karena memang kalau di tempat kami, ketika kami membuat audit plan itu ya, itu biasanya kami hanya berani memasang target maksimal 20% di fungsi consulting ya. Sisanya di fungsi assurance, karena memang agak sulit ya kita memasang target terlalu banyak di fungsi di consulting, karena memang di kultur kami memang masih memandang auditor itu adalah ya seperti halnya polisi ya, mencari-cari kesalahan, walaupun ya kita sudah berusaha memberikan rekomendasi perbaikan dan sebagainya. Jadi mungkin dari Pak Rahmat mungkin bisa memberikan contoh atau mungkin kiatnya seperti apa sih ya supaya auditi itu lebih banyak meminta atau mungkin memberikan meminta saran kepada auditor. Terima kasih.
Ya, terima kasih. Mungkin satu lagi dari, ya silakan Mas. Terima kasih Bu Ningrum. Saya Hudi dari Bank Negara Indonesia. Yang ingin ditanyakan tadi adalah menarik terkait dengan fungsi consulting. Mungkin mirip-mirip juga dengan sebelumnya. Kalau kita kenal ada first line, second line, dan third line. Apakah fungsi consulting itu harus melalui second line dulu? Atau first line itu bisa langsung melakukan consulting kepada third line atau internal audit? Prinsipnya seperti ini, bahwa yang paling memahami terkait dengan risk, compliance, dan policy itu ada di second line. Lalu bagaimana kita bisa lebih expert daripada mereka? Harapannya adalah first line melakukan diskusi yang cukup matang terlebih dahulu dengan second line, baru melakukan ke third line. Atau apakah bisa dari first line langsung kita ke third line? Dan jika bisa mungkin disebutkan Pak kiat-kiatnya, karena ada beberapa aspek yang cukup berbeda, seperti contohnya mungkin bidang terkait dengan perkreditan, bidang terkait dengan dana, dan bidang-bidang lainnya Pak. Bagaimana kita bisa in charge dan keep update terhadap hal tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, berhubung sepertinya ketiga penanya ini sama ya, pertanyaannya semuanya terkait dengan consulting. Jadi mungkin nanti minta tolong Pak Rahmat maupun Pak Sulis bisa dijawab singkat. Sebenarnya mungkin kalau dari Pupuk Indonesia memang consulting itu sudah memang didorong ya menjadi kebutuhan, satu kebutuhan. Nah, tapi mungkin teman-teman ingin bertanya nih, bagaimana sih kiatnya supaya bisa mendorong ini bahkan menjadi lebih besar consultingnya, dan juga yang apa sebenarnya yang dilakukan untuk menuju ke situ. Mungkin singkat aja, tapi mohon maaf sekali lagi Bapak-Bapak karena waktunya sepertinya cukup mepet. Silakan Pak. Mungkin dari Pak Rahmat dulu. Terima kasih Mas Tommy dan yang dari BI tadi yang menanyakan masalah consulting. Back in the days ketika saya jadi manajer internal audit di Bakri & Brothers, waktu itu memang gini, trust dari leader itu penting sekali. Pada saat saya menjadi manajer di internal audit di sana, itu rapat-rapat direksi. Seringkali saya waktu itu masih junior ya, masih umur belum 30, tapi diundang untuk hadir rapat dan langsung memberikan komentar pada presentasi-presentasi dari anak-anak perusahaan untuk memberikan. Jadi memang menurut saya trust ini menjadi penting. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sulistyo, dan communicating menjadi key karena tanpa komunikasi yang baik, bad communication will lead to different expectation, and different expectation will lead to disappointment. Nah, memang komunikasi itu harus didesain. Kalau di kami itu didesain dengan internal audit melakukan presentasi secara rutin 3 bulanan kepada board director dengan melibatkan auditi. Nah, di Pupuk Indonesia barangkali situasinya berbeda karena dirutnya atau CEO-nya adalah mantan internal audit. Jadi itu sudah automatic buy-in dari top leader. Tapi kalau di organisasi yang mungkin mempunyai perspektif yang berbeda, saya rasa buy-in dari top organization itu penting. Sama di Pupuk Indonesia mentargetkan consulting itu 20% of time itu untuk consulting. Tapi realitinya itu bisa lebih dari 50% karena percaya dengan kemampuan dari internal audit dan tahu kalau sudah dikonsultasikan kepada internal audit, mendapat masukan terhadap business processes atau internal control design dan seterusnya, itu board of director pasti terima. Nah itu menurut saya buy-in dari top management menjadi sangat penting. Saya rasa demikian. Terima kasih Pak. Pak Sulis silakan. Ya, saya akan coba singkat aja. Jadi tadi saya sampaikan bahwa konsep internal audit itu tetap memperhatikan lini 1, lini 2. Walaupun ketika dalam pelaksanaan itu bisa blur gitu. Tapi gini, yang pertama dari sisi mindset. Saya mengatakan kepada teman-teman di consulting. Orang yang di consulting harus berpikir sebagai seorang CEO.
ketika Anda memposisikan sebagai CEO, it will open up all the thing that you may have ya. Jadi pertama itu, kemudian yang kedua adalah saya mengatakan proses konsultasi ini harus empower lini 1 dan lini 2. Jadi ketika misalkan ada case legal, saya akan bertanya dulu, ini udah diskusi dengan legal atau belum? Belum, sama diskusikan dulu dengan legal. Sehingga apa? Dalam proses ini kita tetap juga mengempower lini itu perform sesuai dengan duty-nya masing-masing. Ya kan gitu. Ketika kemudian masih masa ragu-ragu, unit and second opinion, please come to us. Itu. Kemudian yang berikutnya, planning. Ini continuous journey. Yang dulu juga planningnya kurang begitu bagus. Kalau sekarang dari tahun kemarin, kita kan sudah tahu di perusahaan ini udah lama. Tanpa kita audit kita sebenarnya tahu problem yang struktural itu apa. Jadi saya minta mana problem yang struktural, misalnya 1, 2, 4, 5, bikin proposal. Seperti riset proposal Pak. It's like a research proposal. Itu ya. Misalkan gini contohnya, kami mempunyai hipotesa bahwa cost transportasi dari primary energy, contohnya batu bara, salah satunya yang berkontribusi adalah unloading facility yang tidak bagus. Sehingga apa? Itu kapal datangnya mau dibongkar kapan, berapa lama, nggak jelas. Jadi saya bilang udah itu dilakukan riset, tidak harus semuanya yang major seperti apa. Kemudian kita bisa kalkulasikan, dengan ini diperbaiki, kita akan contribute kepada security of supply dari primary energy, at the same time will reduce cost of transportation. Karena apa? Karena yang namanya orang dagang, kalau ada kepastian, itu udah bisa dihitung. Oh di sini 4 hari, berarti saya bisa tripnya bisa 2 kali. Sehingga itu bisa dipredik berapa kira-kira saving yang akan dilakukan dari melakukan riset, ya kita nyebutnya riset sih Pak, kayak gitu. Nah kemudian diidentifikasi berapa yang harus diperbaiki, siapa yang harus terlibat. Karena kayak di PLN, mungkin juga di tempat-tempat yang lain. Segala permasalahan itu nggak bisa diselesaikan dari satu fungsi. Dan apa yang terjadi ketika bertahun-tahun nggak pernah diselesaikan, karena tidak ada yang care. Semuanya masing-masing peduli pada KPI-nya masing-masing, begitu diintegrasikan nggak ada yang jalan. Saya bilang kalian nggak usah ngaudit, saya udah tahu masalahnya apa. Sekarang masalah-masalah yang sudah ada seperti ini, coba kita formulasikan. Kemudian tadi yang saya sebut, kenapa blur 1, 2, 3? Ya ketika sudah ada rekomendasi tapi nggak jalan, kita harus come forward. Panggil semua FGD apa, kemudian ini kan tugas kamu, lini 1 apa idenya, lini 2 apa. Kita diskusikan, jalankan, kalau enggak panggil lagi gitu. Sehingga apa, ini kalau dari kami sama juga dari Direktur Pak Sulis, sangat peduli lah, yang penting masalah selesai, gimana caranya. Jadi itu yang kemudian kita coba diaplikasikan di konsultasi juga, sehingga nanti ke depan ini akan jumlahnya itu akan bisa kita prediksi. Kemudian yang berikutnya adalah saya bilang untuk bisa berpikir seperti ini, bisa mengevaluasi seperti ini, ya orang yang melakukan itu harus diberikan edukasi, diberikan pengalaman. Tolong dari rekan-rekan human capital support us. Jadi people, teknologi tadi bagaimana analitik dan segala macam mensupport bagaimana kita scanning vulnerability termasuk area-area yang perlu diberikan konsultasi. Mungkin itu ya. Terima kasih, luar biasa sekali pemaparan dan juga diskusi walaupun sangat terbatas waktunya, mohon maaf sekali Bapak Ibu. Tapi satu hal yang bisa kita ambil insight dari ini semua adalah komunikasi itu 2 arah ya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya salah satu pihak, baik dari stakeholder maupun dari internal auditnya harus open keduanya dan harus building trust lebih dahulu. Dan setelah itu barulah bisa kemudian berangsur-angsur semakin baik relationship-nya. Mungkin itu saja sebagai penutup dari sesi concurrent session kita ini. Kita cukupkan, sekali lagi terima kasih dan beri tepuk tangan yang meriah kepada para speaker kita, Bapak Rahmat Pribadi dan Bapak Sulistyo.